Selamat datang di podcast Dialektis, Dialog Keadilan Multiperspektif. Perkenalkan, saya Muhammad Effendi Siddiq yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Pada episode ini, kita akan mengangkat mengenai isu perceraian gaib. Meskipun terdengar aneh di telinga, namun nyatanya isu perceraian gaib telah marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, pada kali ini, narasumber yang akan menjelaskan mengenai isu perceraian gaib yakni ada Mas Bagus Rio Biantoro Esa yang merupakan salah satu advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Malang. Halo Mas Bagus. Halo Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Effendi. Oke, baik, terima kasih Mas Bagus atas kedatangannya pada podcast Dialektis pada kali ini. Ngomong-ngomong soal perceraian gaib nih Mas, sebetulnya apa sih perceraian gaib ini yang kita maksud pada episode ini? Apakah perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak ini meninggalkan kediaman selama jangka waktu yang telah ditentukan atau hal-hal gaib yang tak kasat mata? Nah, perceraian gaib sendiri itu merupakan perceraian yang salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Sampai gugatan ini diajukan, salah satu pihak itu tidak diketahui alamatnya Mas. Jadi antara pemohon atau penggugat itu salah satu pihaknya itu tergugat atau termohonnya itu tidak diketahui alamatnya sampai gugatan ini diajukan di pengadilan agama. Oleh sebab itu perceraian itu bisa diajukan di pengadilan agama. Oke, baik. Jadi memang isu perceraian gaib ini disebabkan karena salah satu pihaknya ini meninggalkan kediaman tanpa izin dari salah satu pihak yang lain selama jangka waktu 2 tahun itu. Oke, baik. Jadi memang benar ya Mas Bagus, terkait dengan isu perceraian gaib ini salah satu alasannya yakni bahwasanya salah satu pihak itu menghilang atau tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal perceraian nih Mas, karena isu perceraian ini merupakan salah satu isu peristiwa hukum. Tentu saja sudah ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai isu perceraian ini. Nah, khususnya mengenai isu perceraian gaib ini sudah diatur di aturan mana sih Mas? Nah, untuk aturannya sendiri itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mas. Sedangkan untuk pasal 66 ayat 2 sendiri itu bagi perceraian talak, maksudnya permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Sedangkan gugatan cerai atau cerai gugat itu terdapat dalam pasal 73 ayat 1. Atau enggak itu lebih tepatnya atau gugatan yang diajukan oleh pihak istri sebagai penggugatnya, Mas. Oke, baik. Oke, baik Mas. Jadi memang yang telah Mas Bagus sampaikan sudah ada aturannya yang mengatur mengenai perceraian gaib. Namun apa yang telah disebutkan atau apa yang telah dinyatakan oleh Mas Bagus sebelumnya bahwasanya ada yang namanya cerai talak dan cerai gugat. Nah, menurut pandangan Mas Bagus ini, perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat itu apa sih Mas? Cerai talak sendiri itu cerai yang diajukan oleh suaminya Mas atau pemohonan nanti. Jadi di gugatannya nanti permohonan perceraian. Sedangkan cerai gugat yaitu yang diajukan atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Oleh sebab itu nanti di permohonannya nanti ada permohonan gugatan cerai di pengadilan agama. Oke, baik. Oke Mas Bagus. Namun lebih jauh lagi Mas, sebetulnya apa saja sih faktor-faktor atau hal-hal yang melatar belakangi terjadinya isu perceraian ini? Nah, Mas Effendi, sebenarnya isu perceraian itu ada 8 faktor, Mas, di dalam undang-undang, di Komprehensif Hukum Islam. Nah, itu salah satunya itu salah satu pihak itu menjadi pemabuk, pemandat, pejudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. Selain itu juga salah satu pihak itu meninggalkan kediamannya selama 2 tahun berturut-turut dan tidak diketahui beradaannya. Oleh sebab itu bisa mengajukan perceraian gaib seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang selanjutnya itu salah satu pihak di penjara lebih dari 5 tahun. Nah, yang salah satu pihak itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya, Mas. Nah, salah satu pihak juga ada yang meninggalkan atau murtad atau berpindah agama. Nah, salah satu pihak itu telah maksudnya terjadi percekcokan yang terus-menerus dan tidak dapat untuk kembali hidup rukun. Namun dalam Selma nomor 1 tahun 2022 itu menjelaskan Mas bahwa
perceraian yang berakibat dalam perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus dan telah meninggalkan rumah selama 6 bulan itu bisa diajukan perceraian gaib jika orang tersebut tidak diketahui alamatnya. Nah, tapi faktor itu harus terpenuhi. Salah satu pihak telah terjadi pertengkaran atau tidak bisa hidup rukun lagi. Itu alasan yang sering digunakan dalam hal perceraian. Selain KDRT, biasanya itu terjadi percekcokan. Maksudnya sudah nggak terjadi kesamaan visi atau misi, oleh sebab itu terjadi pertengkaran lagi. Nah, kan biasanya banyak kan Mas di mana itu. Mas Effendi kan juga biasanya mengetahui kan biasanya di warga-warga itu seperti apa. Maksudnya yang masalah di rumah tangga itu kan biasanya kebanyakan masalah ekonomi nggak sih? Iya, betul sekali, Mas. Nah kebanyakan permasalahan ekonomi itu, misal suaminya itu tidak bekerja, yang bekerja itu istrinya. Oleh sebab itu, apalagi ditambah suaminya itu berfoya-foya, misal mabuk atau enggak menjadi pemandat. Oleh sebab itu kan udah memenuhi 2 unsur kan Mas. Daripada pernikahannya diteruskan, lebih baik kan dipisahkan kan. Maksudnya dalam hal dipisahkan, sebenarnya kita nggak mendukung perceraian. Namun kan daripada salah satu pihak terus dijolimi oleh pihak lain, lebih baik kan salah satu pihak itu berpisah agar semuanya itu tenang, baik jiwa atau raganya, Mas. Oke, baik Mas. Jadi mengenai isu perceraian gaib ini tentunya sudah ada aturan mengenai syarat dan prosedurnya nih Mas. Karena yang kita tahu bahwasanya isu perceraian ini kan sudah ada aturan mainnya atau sudah ada langkah-langkahnya. Nah, apa saja sih Mas syarat-syarat dan prosedur terkait dengan pengajuan perceraian gaib ini Mas? Nah Mas, sebenarnya itu untuk syaratnya itu sudah ada Mas. Syaratnya itu hampir sama gugatan perceraian biasa, bukan perceraian gaib. Namun ada hal yang membedakan. Hal tersebut yaitu surat keterangan domisili. Jika penggugat atau enggak pemohon itu alamatnya tidak sesuai, soalnya kan meninggalkan rumah kan Mas. Dan juga itu ditambahkan surat keterangan bahwa salah satu pihak tidak diketahui alamatnya atau enggak alamatnya digoibkan. Kan digoib sendiri itu kan kabur. Nah, selain itu juga itu harus ada buku nikah atau enggak buktikan akte pernikahan jika enggak ada buku nikahnya hilang. Selain itu KTP, selain itu juga akte kelahiran anak jika mau mengajukan hak asuh anak. Jika pemohon atau penggugat itu seorang ASN atau aparatur sipil negara itu harus mengurus surat izin dari pimpinan untuk izin cerai. Itu sih Mas syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Nah itu juga harus dileges atau enggak harus di webmaking di kantor pos nanti untuk buktinya. Buktinya itu jadi bisa ditulis kopi dari kopi atau enggak bisa ditulis kopi dari asli. Kalau misal alat buktinya itu asli, jadi itu kopi dari asli. Kalau misal alat buktinya itu fotokopian, jadi itu kopi dari kopi. Namun bukti yang paling sempurna di pengadilan itu adalah alat bukti kopi dari asli atau enggak alat bukti asli yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim. Oke, baik. Jadi memang yang telah Mas Bagus jelaskan bahwasanya perbedaan antara pengajuan gugatan cerai biasa dengan gugatan cerai gaib itu memang terletak bahwasanya untuk cerai gaib ini harus ada yang namanya surat keterangan gaib ya Mas? Iya benar Mas, harus ada surat keterangan gaib yang diurus dari kelurahan. Nah untuk tahapannya pengurusannya sendiri itu harus melalui RT dulu, diketahui RW, habis itu mengajukan di kelurahan. Jadi itu biar antara suami dan maksudnya antar perangkat daerah di wilayahnya itu mengetahui bahwa suami itu emang tidak diketahui alamatnya. Kadang ada kasus juga itu Mas, ada oknum dari misal seorang suami atau istri yang ingin cepat menceraikan, oleh sebab itu digoibkan. Hal tersebut kan sebenarnya itu bertentangan kan Mas. Soalnya nanti dampak dari permohonan gugatan atau enggak gugatan cerai gaib itu yaitu putusan first track, yaitu putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Oleh sebab itu untuk perlawanannya itu kan persiat kan Mas. Nah oleh sebab itu perangkat daerah
atau enggak sebagai di sini itu RT RW dan kepala desa atau pemerintah desa itu harus lebih mengetahui bahwa apakah suami atau istri tersebut masih berada di wilayahnya atau emang benar tidak diketahui alamatnya seperti yang dijelaskan oleh pemohon atau penggugat. Oke, jadi memang apa yang telah Mas Bagus jelaskan bahwasanya isu perceraian gaib ini langkah yang pertama kali bahwasanya isu perceraian gaib yang tanda kutip gaib ini harus diketahui oleh pemerintah setempat ya Mas. Iya benar. Agar memang nantinya bahwasanya status dari salah satu pihak ini menghilang atau tidak diketahui keberadaannya ini memang sah atau memang sudah diakui oleh pemerintah setempat bahwasanya salah satu pihak itu memang benar-benar tidak ada di kediamannya. Seperti itu ya Mas. Iya benar Mas. Oke, baik Mas. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas, bahwasanya apabila audiens kita atau penonton ini sedang mendengar podcast ini atau menonton podcast ini ingin mengajukan gugatan atau permohonan terkait dengan perceraian ini. Nah, khususnya apabila masyarakat ini ingin mendapatkan bantuan hukum. Nah, bagaimana sih Mas prosedurnya? Nah, untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma di LBH Rumah Keadilan itu ada persyaratannya Mas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu harus mengurus surat keterangan tidak mampu atau enggak SKTM atau enggak dokumen sejenisnya. Dokumen sejenisnya itu bisa KIS atau bantuan non tunai dari pemerintah, enggak gitu. Intinya itu yang menjelaskan bahwa masyarakat itu kurang mampu. Selain itu juga masyarakat yang mau memohonkan bantuan hukum ke kita harus memohonkan form konsultasi atau enggak dokumen permohonan untuk pendampingan hukum disertai dengan dokumen-dokumen terkait perkara, misalnya buku nikah, KTP, KK, akte kelahiran anak. Jika ingin mengajukan hak asuh anak, selain itu juga kita nanti harus mempunyai email Mas. Soalnya kan sekarang untuk pendaftarannya itu melalui IKOT. Nah, IKOT kan itu sistem peradilan secara elektronik Mas. Oleh sebab itu kami nanti kalau misal dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma ingin membutuhkan bantuan bisa datang langsung di kantor kami, lebih tepatnya di LBH Rumah Keadilan yang beralamat di Jalan Kembang Kertas, Kavling 9, Rawaru, Kota Malang. Atau enggak bisa datang langsung atau enggak bisa langsung DM via IG kami yaitu @LBH Rumah Keadilan. Selain itu juga nanti bisa melampirkan juga Mas, maksudnya kira-kira permasalahannya apa sih Mas? Jadi nggak hanya perceraian aja sih Mas yang kita tanganin, kita juga bisa menangani semua permasalahan hukum juga Mas. Jadi nanti kalau misal masyarakat sekitar yang mengalami permasalahan hukum nanti bisa berkonsultasi di kami baik secara langsung maupun tidak langsung, nanti akan kami berikan pendapat hukum Mas. Oke, baik, terima kasih Mas atas penjelasannya terkait dengan isu perceraian gaib ini mulai dari definisi hingga tata cara pengajuannya. Mungkin atas dasar keterbatasan waktu dalam podcast kali ini, saya pribadi memohon maaf karena tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelum itu, apakah dari Mas Bagus ada closing statement nih dari podcast kita pada kali ini? Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma bisa datang langsung ke kantor kami di LBH Rumah Keadilan atau enggak bisa berkonsultasi di kami secara langsung baik melalui WA atau enggak IG kami atau website kami atau enggak bisa datang langsung ke kantor kami. Oke, baik Mas Bagus, terima kasih atas closing statement-nya. Baik, terima kasih Mas Bagus yang telah datang di podcast Detektif pada episode ini yang telah membagikan atau memberikan informasi-informasi mengenai isu perceraian gaib kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah mendengarkan dan menonton episode kali ini mengenai isu perceraian gaib. Dan jangan lupa ikuti terus podcast Detektif dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Saya Muhammad Effendi Siddiq pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.